Saya udah lama ya, saya nggak pernah ke sini ya. Udah lama banget, lama pisan gitu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini, pagi ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, ada kesempatan saya bisa berada di tengah-tengah Kaleb Gading Serpong. Ya, puji Tuhan ya, semakin bertumbuhlah Gading Serpong ya. Saya tadi bersyukur melihat tadi WL-nya Pak Gusman. Pak Gusman dulu juga dari BSD gitu ya. Mantan pengurus juga BSD waktu lalu ya. Sekarang sudah bersama-sama melayani di Gading Serpong sini, puji Tuhan ya. Saya tadi hampir terlambat Bapak Ibu. Terlambat saya saya dari Siloam, Rumah Sakit Siloam, ke sini dari Siloam tadi jam 9 lebih 10 menit dah start dari Siloam. Waduh macet di ya daerah-daerah situlah. Apa dua atau apa itu. Macet banget, waduh ini bisa terlambat ini. Ternyata puji Tuhan ada waktu sebentar untuk ada bersama-sama dengan Bapak Ibu yang lebih awal tibanya. Baiklah Bapak Ibu, kita sebelum baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini, di tengah-tengah cuaca yang hujan juga, Tuhan boleh tuntun kami, boleh ada bersama-sama untuk menikmati suatu ibadah, suatu persekutuan bersama-sama dengan Engkau dan juga bersama-sama dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di Kaleb Gading Serpong ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami. Mulai pujian, mulai firman, mulai fellowship kami pada saat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya, tangan Tuhan yang menopangku. Ya, tangan Tuhan yang menopangku. Dan saya dasari dari Mazmur pasal 37 ayat 23-24 harusnya ya. Kita baca sama-sama hanya 2 ayat ini ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 34. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Pasti sudah hafal semua kan? Ada lagunya kan? Ada Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan selanjutnya gitu ya. Nanti kita nyanyi terus ini ya. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidupnya yang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopangnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana ya saya mau bertanya dulu sebelum itu ya. Bangga enggak kita berada di komunitas Kaleb? Kalau GKY itu, GKY dimanapun, pokoknya GKY dan lingkup sinode GKY, gereja GKY, kalau dengar Kaleb, image-nya langsung apa? Kalau nanya Kaleb, pasti kepikir kepada orang tua lansia gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bangga enggak kita saat ini ada di komunitas Kaleb? Bangga ya? Buktinya bisa hadir. Karena apa? Banyak orang yang sudah usia kita tidak mau ngaku Kaleb. Tidak mau ngaku udah tua. Banyak ketika di gereja, ayo ke Kaleb. Nolak. Alasannya apa? Saya belum tua gitu ya. Saya belum batuk-batuk. Saya belum punya cucu gitu ya. Banyak alasan gitu ya. Banyak alasan, yang paling banyak itu dia merasa masih muda. Masih muda, masih belum tua lah gitu ya. Saya bilang, wah ini orang demikian perlu dipertanyakan.
Apakah dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sudah kenal Tuhan belum? Saya masih ingat ada dosen saya dulu sering mengatakan, kita kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Jadi kalau kita kenal Tuhan, kita kenal diri kita. Kita kenal diri kita siapa dan tahu diri. Kalau kita tahu, kenal bahwa kita ini sudah usia lanjut, ya, kita jangan pungkiri, jangan sangkali itu ya, jangan merasa udah usianya sudah usia lanjut tapi masih merasa muda gitu ya. Nggak apa-apa istilah begini ya, semangat muda oke, ya, tapi kita harus tetap ingat bahwa usia kita sudah lanjut gitu ya. Kenapa usia lanjut dengan semangat muda oke, bagus gitu ya. Daripada usia masih muda ya, tapi semangatnya semangat lansia, nah itu yang parah banget gitu ya, itu yang bahaya gitu ya. Itu banyak yang orang-orang mau ajak di Kaleb, nolak semua. Saya bilang, wah enggak tahu diri ya, bukan itu ya. Harus tahu, kita kenal Tuhan, kenal diri, kita tahu diri, kita tahu bahwa kita sudah lansia, enggak usah dipungkiri bahwa kita sudah lansia gitu ya. Nah, yang kedua, pernah nggak kita berpikir mengapa ya banyak orang yang kemudian ketika mengamati keadaan dunia ini, kehidupan kita, kemudian kita melihat banyak orang berkata mengapa orang jahat yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya ambur-ambur, tapi kehidupannya sepertinya lancar-lancar saja gitu ya. Usahanya wah maju gitu ya. Pokoknya hidupnya luar biasa bagus ya. Sedangkan kita yang sudah rajin ke gereja, rajin berdoa, sudah rajin pelayanan lagi, tapi justru hidup kita banyak dengan masalah, banyak dengan pergumulan. Pernah nggak kita sempat berpikir seperti itu? Pernah nggak kita juga berpikir dan berkata, apakah Tuhan sudah tidak mengasihi saya? Apakah Tuhan sudah tidak sayang saya? Kadangkala ini bisa muncul daripada orang-orang Kristen, khususnya pada usia-usia Kaleb, ketika dia sudah merasa tak berdaya, sudah sakit-sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa keluar, bisa muncul. Gitu ya. Walaupun sejak awal, sejak muda dia rajin ke gereja, bahkan sampai di usia Kaleb dia rajin pelayanan, tapi ketika suatu saat bermasalah dengan kesehatannya, pertanyaan seperti ini bisa muncul. Sahabat-sahabat Kaleb yang dikasih dalam Tuhan, seiring dengan bertambahnya usia kita, seiring dengan bertambahnya umur kita, maka kondisi tubuh kita semakin berkurang. Ya. Semakin bertambahnya, semakin banyak umur kita, maka kondisi tubuh kita, fisik kita semakin hari semakin berkurang. Ya. Dan ini kita harus akui, ya, kita harus sudah akui. Dulu waktu masih muda, masih punya tenaga, punya semangat yang luar biasa, masih ganteng-ganteng, masih cakep-cakep, masih cantik-cantik. Nah sekarang juga masih ganteng kan, masih cakep-cakep, masih cantik-cantik semua ya. Apalagi sudah senyum ya, Belinda. Dulu masih kuat, waduh kayaknya tembok Cina yang dari ribuan anak tangga itu kita sanggup ya capai sampai puncak gitu ya. Kalau sekarang dari lantai 1 ke lantai 3 ini kayaknya harus pakai lift ya. Mau naik aja dari lantai 1 lantai 3 kayaknya sudah nggak mampu ya gitu ya. Ini yang kemudian kita rasakan, mungkin ada suatu perubahan ya secara psikologis ya memang kita berubah.
Ya, semakin usia semakin bertambah, maka secara psikologis kita juga kondisi fisik tubuh kita semakin hari akan berkurang gitu ya. Demikian juga emosional. Kita menjadi orang yang emosional. Ya. Dulu ya saya dapatin ya. Saya pelayanan di Caleb ini sudah ya 14 tahun lah ya. 14 tahun pembina di Caleb BSD, sejak masuk GKY langsung pembina Caleb. Dan saya dapatin, waduh nih orang ternyata semakin usia semakin lanjut, bukan hanya kondisi fisiknya dia berkurang, tapi dia menjadi orang yang emosional, suka tersinggung. Ya. Karena pengurus-pengurus kadang-kala kan ya teman satu orang cuma ngomong apa sudah tersinggung, udah deh saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau ke Caleb lagi, saya nggak mau pelayanan lagi gitu ya. Padahal hanya ya kata-kata yang ya gimana ya, nggak masalah sebenarnya itu ya, tapi menjadi karena dia sudah tersinggung itu menjadi suatu hal yang memberatkan bagi dia. Saya pernah di Caleb BSD, dia pernah di tim angklung, saya cuman sampaikan ada satu ibu-ibu ya sudah tua memang, udah lanjut ya. Dia kan yang angklung, dia itunya nada tuh salah. Terus saya hanya bisik, Bu, salah Bu. Saya hanya ngomong salah harusnya ini. Dia balik bentak saya dengan suaranya yang wah kencang, terus wajahnya yang tegang, sudah merah saya sampai ketakutan. Saya takut pingsan dia. saya ampun, sampai bukan hanya saya, teman di samping juga kena cipratan. Sampai berbingung-minggu dia menahan emosi itu ya. Saya mau tegur dia, terus dia tetap marah. Saya ini sudah tua, kamu masih muda. Waduh, saya hanya ngomong aja, Bu, ini salah, harus ini perbaiki dengan lembut gitu ya. Tapi itu mudah emosi gitu ya, emosional. Dan ini bisa terjadi di kalangan kita sebagai baik pengurus, baik juga anggota-anggota gitu ya. Makanya kalau kadang-kala bercanda harus hati-hati juga gitu ya. Karena ada orang yang mungkin nggak terima, bisa tersinggung, tiba-tiba nggak mau ke Caleb lagi gitu ya. Hati-hati. Jadi itu secara psikologis ya, Caleb itu manusia itu semakin lanjut usia, dia semakin berkurang fisiknya, kualitas fisik tubuhnya juga menjadi emosional. Suatu saat ada anggota Caleb juga BSD. Dia itu rajin sekali pelayanan gitu ya. Rajin pelayanan pengurus ya, dan rajin sekali dalam pelayanan pengurus. Dia tidak pernah sakit. Sama sekali jarang sakit. Sakit pun hanya pasti batuk gitu ya, flu. Yang lain-lain enggak. Tiba-tiba beberapa tahun lalu dia kena satu sakit dan lama sembuhnya. Sakitnya agak lama sembuhnya. Saking dia sudah nak sabar kok tidak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi kunjungi. Nah di situ dia ngomong ke saya, seperti saya katakan tadi. Contoh, kok Tuhan sudah nggak sayang saya? Tenglah, kok ngomong begitu sih? Saya sudah bolak-balik ke dokter, sudah berdoa, kok sakit saya ini nggak sembuh-sembuh. Tuhan sudah nggak sayang saya, kenapa ya? Wah, saya pikir, waduh, ibu ini, ya teman kita ini sudah sejak dari dulu dia rajin pelayanan dan saya menganggap itu sangat dalam kehidupan kerohaniannya perlu diteladanin gitu ya. Tapi ketika di usia lanjut ternyata berubah menjadi sepertinya jadi meragukan Tuhan, ya gitu ya. Inilah kondisi kita di lansia gitu ya. Konteks Mazmur 37 yang kita baca tadi ya,
Mazmur 37 ini ditulis oleh Daud gitu ya. Daud menulis Mazmur 37 ini pada saat dia usia sudah lanjut, sudah usia tua gitu ya. Hal ini dapat terlihat jelas di dalam, kalau kita lihat di dalam ayat 25. Di dalam ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah tua gitu ya. Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Jadi Daud menulis bagian ini, dia sudah usia seperti kita, Kaleb, ya usia Kaleb, usia tua. Dan Mazmur 37 ini merupakan suatu refleksi masa tua daripada Daud. Ketika dia usia lanjut ini, dia boleh merefleksi akan hidupnya. Dia kemudian mengambil kesimpulan akan kehidupannya sejak dari muda sampai pada usia yang saat itu, pada saat usia tua ini, usia lanjut ya. Di dalam pengalaman hidupnya dia boleh melihat bagaimana kehidupan manusia itu, dan dia boleh melihat, menyaksikan bagaimana pemeliharaan Allah, providensia Allah itu selalu ada. Ini merupakan suatu kesaksian, suatu pengalaman hidup daripada Daud. Dia melihat bagaimana pengalaman orang Israel sejak keluar daripada tanah Mesir, juga diperbudakan, sekalipun mereka seringkali tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada mereka. Katakan kalau mereka jatuh bangun, tapi mereka tetap diberikan kekuatan. Karena apa? Tuhan tetap menopang mereka. Sekalipun mereka banyak kali mendukacitakan hati Allah, tapi Allah tetap memimpin, Allah tetap menyertai mereka, tetap menolong mereka. Demikian juga Daud terasakan sendiri dalam pengalaman hidupnya. Daud bukanlah orang yang sempurna, bukan. Dia adalah orang yang juga pernah jatuh. Tetapi ketika dia jatuh, dia tidak, katakan seperti firman Tuhan, tidak sampai tergeletak. Karena apa? Karena ada Tuhan, karena ada Allah yang kemudian menopang dia untuk bangkit kembali. Inilah pemeliharaan Allah, inilah providensia Allah bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Mazmur 37 ini juga ditulis dengan satu latar belakang, melihat kondisi masyarakat pada saat itu, ya, di mana ketika itu dikatakan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidupnya sepertinya makmur gitu ya, mereka hidupnya sepertinya diberkati oleh Tuhan, sehingga ini menimbulkan suatu godaan iman bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau mereka bisa curang, kalau bisa curang, kenapa harus jujur? Ini mesti godaan. Makanya situ juga ini merupakan satu teguran Daud kepada orang-orang percaya pada saat itu, pada anak Tuhan pada saat itu, pada umat Israel pada saat itu. Dia katakan dalam ayat 1, jangan marah, jangan iri, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, kepada orang yang berbuat curang. Karena apa? Karena masing-masing ada upahnya. Ayat 2 dikatakan, pasal 37 dikatakan, mereka itu seperti rumput yang ada sebentar lagi langsung lenyap. Ayat 9 dikatakan, mereka akan menikmati akan kebinasaan. Sementara kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tetap terus berkenan kepada Tuhan, dikatakan dalam ayat 9 itu, maka mereka akan memiliki kesejahteraan yang melimpah. Inilah perbedaan. Sehingga Daud mau ingatkan kepada mereka, makanya jangan iri, jangan marah. Jangan iri, jangan marah. Demikian juga kita saat ini. Ketika kita melihat kok dia orangnya tidak pernah ke gereja, gitu, tidak percaya kepada Tuhan, kok hidupnya sukses gitu ya. Kok dia hidupnya sukses? Kok ini kita orang Kristen yang rajin ke gereja, lagi rajin berdoa, rajin pelayanan, hidupnya begini-begini aja, hidupnya menderita, hidupnya miskin banget.
Kadang-kala melihat situasi ya dalam lingkungan, dalam kehidupan kita, kita bisa iri juga gitu ya. Kita bisa iri. Kok bisa? Kayaknya Tuhan tidak adil deh gitu ya. Kayaknya Tuhan tidak adil. Tuhan gimana ini? Saya ini sudah rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin berdoa, tapi hidupku begini-begini aja. Ya, menderita, miskin. Sedangkan dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Hidupnya, kelihatannya diberkati ya. Hidupnya sepertinya makmur. Sekali lagi ini ketika mengamati begini, dapat menimbulkan godaan iman pada setiap kita untuk melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Daud ingatkan di sini, jangan marah, jangan iri, jangan marah ketika kita menyaksikan situasi kondisi seperti itu. Karena apa? Katakan ada upahnya. Ya, ada upahnya. Mereka seperti rumput yang ada, namun sebentar layu. Kesuksesan mereka, keberhasilan mereka itu hanya sementara. Nanti ada saatnya itu akan habis, akan ludas. Daud mengatakan kita tetap menjalankan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita harus apa? Jangan fokus kepada orang lain, keberhasilan orang lain. Tetapi fokuslah kepada providensia Allah, pada pemulihan Allah. Jangan fokus pada masalah penderitaan yang kita alami, tapi fokuslah kepada apa? Penyertaan Tuhan, pada providensia Allah, pada pemulihan Allah yang selalu ada bagi kita dalam setiap kondisi apapun kita. Jadi melalui Mazmur 37 ini, Tuhan mau menyadarkan kita untuk tidak, tadi saya katakan, tidak fokus pada keberhasilan atau kebahagiaan orang lain atau kepada masalah atau kepada keterbatasan diri sendiri. Kadang-kala kita ini sakit itu ya, bukan karena penyakitnya itu gitu ya, yang membuat kita kemudian bikin sakit kita lebih parah, tapi karena kita terlalu fokus dengan masalah kita, penderitaan, kemudian stres, depresi, itu kemudian menimbulkan penyakit yang lebih parah gitu ya. Banyak kita sudah tinggal sendiri, terus tinggal pikir, aduh kok sendiri sih, oh anak-anak nak pernah kunjungi saya, jadi kesepian, di tengah-tengah kesepian kita terus mikir diri kita sampai stres, sampai depresi. Itu bisa berbahaya gitu ya. Jangan fokus kepada masalah penderitaan diri sendiri juga gitu ya. Tetapi fokus kepada pemeliharaan, kepada providensia Allah yang selalu ada bagi kita dalam kondisi apapun kita, dalam keadaan suka Tuhan ada menyertai kita, di dalam duka, di dalam menderita, dalam sakit pun Tuhan ada menyertai kita. Kita harus ingat itu. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan perhatikan kita, Tuhan peduli kepada setiap kita, siapapun kita, dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita. Dan juga ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kehidupan sebagai seorang beriman itu bukan berarti akan selalu berhasil dalam hidupnya. Kehidupan orang beriman itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu, bukan berarti bebas dari segala kegagalan. Ya, berbicara tentang kegagalan, itu bisa berarti ya kesehatan kita semakin menurun. Ya, sebagai orang yang beriman kita, ya kesehatan kita pasti akan menurun gitu ya. Apalagi sudah makin tua gitu ya, akan menurun. Kita menjadi sakit-sakitan, itu lumrah gitu ya. Kita mungkin anak kita gagal dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis gitu ya. Relasi suami istri, keluarga kita juga bisa gagal ya, bisa gagal.
bahkan kerohanian kita. Kadangkala kita kelihatannya, ada suatu saat kita kelihatan rohani banget, namun ada suatu saatnya kita, waduh, kayaknya mau berdoa aja sudah nggak mau gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ada suatu saatnya kita kerohanian kita, spiritual kita ada di atas, ada kadang turun, bisa naik turun, tapi nggak apa-apa. Tuhan tahu kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita, dia sungguh-sungguh peduli kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ini bisa jalan? Ya. Oke, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ya. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Di dalam pasal 37 ayat 3 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan dalam bahasa Ibrani kun berarti apa? Menegakkan, mengokohkan, atau mempersiapkan, mengatur. Dengan kata lain saya katakan bahwa setiap kita, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ya. Seperti seorang ayah yang mengajarkan anaknya untuk berjalan gitu ya. Dia bisa ngatur langkah anaknya. Ayo pelan dikit, cepat dikit, pelan, lari, berhenti, diatur. Demikiannya Tuhan mengatur setiap langkah kita. Mau kemana kita, Tuhan atur langkah kita. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ada seperti pujian katakan apa? Ada yang, saya jadi lupa lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan ya, jadi lupa. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Itu ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya yang terus senantiasa menuntun, yang memimpin kita. Ya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Nah, seorang yang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, dia berkata, bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Ya. Bagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya yang kebetulan. Bahkan setiap langkah kita hari ini, dikatakan ya, setiap langkah kita hari ini, di usia kita saat ini, sudah diatur dan dijaga oleh Tuhan. Dengan sangat-sangat teliti, luar biasa kasih Tuhan buat kita. Luar biasa cara Tuhan memperhatikan, mempedulikan kita. Dikatakan tiap langkah kita diatur dengan begitu telitinya. Kita boleh ada di usia kita saat ini, boleh ada di usia Kaleb, itu karena Tuhan mengatur langkah kita boleh sampai ke usia ini. Banyak orang yang tidak sampai usia kita. Ya, saya seringkali pelayanan di Tabita, di mana pun gitu ya, Oasis gitu. Kalau lihat ada yang masih umur 30, 20-an gitu, 30-an sudah harus meninggalkan dunia ini. Langkah mereka stop sampai situ. Kita bersyukur Tuhan mengatur langkah kita. Boleh ada di usia kita saat ini. Sekalipun kita harus mengalami banyak penderitaan. Gitu ya. Tapi di tengah-tengah penderitaan yakin percaya kita tidak sendiri karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan yang senantiasa menopang kita sehingga kita walaupun kita mungkin mengalami sakit mungkin ya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang senantiasa memimpin langkah kita. Kenapa ini? Sudah, ya. Ke arah mana?
Oke. Oke. Kemudian kedua, tangan Tuhan menopang kita. Tuhan tidak hanya mengatur langkah kita, tapi Tuhan menopang kita, ya. Dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini ayatnya luar biasa, ya, menjadi suatu kekuatan penghiburan kepada kita. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, ketika kita dalam keadaan sakit, kita ingat dua ayat ini. Bahwa Tuhan mengatur langkah-langkah kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, dan ayat ini, apabila ia jatuh, apabila ia sakit, apabila dia mengalami kegagalan dalam apapun, aspek apapun, dikatakan tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat yang memberikan kekuatan penghiburan. Kata jatuh di sini bahasa Ibrani hafal. Artinya apa? Tersandung. Ya, kita bisa tersandung, ya. Jalan sedikit kena batu bisa tersandung, ya. Atau mengalami kegagalan, ya. Mengalami kegagalan tadi saya katakan macam-macam, gagal dalam masalah ekonomi, dalam relasi di keluarga, dalam masalah kesehatan kita menurun, sakit-sakitan, kita bisa gagal akan hal itu. Tapi dikatakan tidak sampai tergeletak. Kata tergeletak dari bahasa Ibrani, ya, hatal. Artinya terhempas, tidak sampai kemudian terhempas atau apa? Dibuang hingga hancur. Kita boleh saja jatuh, ya. Boleh ya gagal dalam apapun, di dalam kesehatan kita. Tapi dikatakan tidak sampai kemudian hancur, lebur. Kita seperti barang pecah belah, gelas misalnya, kalau langsung itu ya jatuh gitu hancur, ya hancur sudah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Tapi ini kita bisa jatuh, ya, tapi tidak sampai tergeletak. Aslinya masih bisa bangun lagi. Karena apa? Dikatakan karena tangan Tuhan menopang kita, ya. Kata menopang itu menyokong. Seperti saya tadi lupa mengambil satu ilustrasi. Yang sudah pernah ke Vietnam, ada ke Danang, khususnya di Danang, Vietnam. Di Danang itu ada satu jembatan yang luar biasa gitu ya, di mana ada dua tangan yang menopang, dua tangan besar gede banget yang menopang jembatan itu. Hingga menopang itu seperti itu, dia menopang gitu ya, sehingga jembatan itu kelihatan kokoh, sangat-sangat kuat. Demikianlah Tuhan menopang kita. Ketika kita jatuh, dikatakan tidak sampai kemudian kita hancur. Kita bisa bangun, karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan tangan Tuhan yang kemudian menopang kita dan mengangkat kita. Itulah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan itulah pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Charles Spurgeon kembali berkata demikian, bahkan dalam kejatuhan kita, Tuhan memberikan ukuran penopangan tertentu. Meski jatuh, ia tak akan terlempar, tersungkur karena Tuhan menopang tangannya. Meskipun terjatuh, dia tidak sampai kemudian terlempar gitu ya. Kenapa? Ada tangan Tuhan kemudian menopang dia gitu ya. Seperti seorang ayah yang kemudian membawa anaknya jalan gitu ya. Ketika anaknya sudah jatuh, ya ayah langsung dengan penuh hati-hati langsung berjaga-jaga, langsung menangkap dia gitu ya. Sampai nggak terpelengkap gitu ya, nggak terjatuh, terjerembab gitu ya. Karena ada tangan yang membantu dia, menolong untuk bangkit kembali. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, apapun, termasuk kesehatan kita, jangan terlalu khawatir, jangan takut. Kita percaya bahwa ada Tuhan menyertai kita dan tangannya yang penuh kasih siap menopang kita setiap saat.
Nah, saya cari-cari contoh ya, ilustrasi contoh yang bagus gitu ya untuk menggambarkan ini. Saya tidak mendapatkan suatu contoh yang sempurna seperti Ayub. Ayub, siapa itu Ayub? Ayub dikatakan dia orang saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi Ayub yang orang saleh yang beribadah kepada Tuhan, ternyata hidupnya tidak sukses amat gitu ya. Hidupnya tidak kelihatannya tidak begitu cerah gitu ya. Kan dia hidupnya saleh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia alami Ayub? Ayub mengalami suatu kegagalan yang luar biasa. Secara fisik tubuhnya, kesehatannya juga dia sakit, ya, sakit kulit. Semuanya, hartanya sejak kalau berbicara tentang kegagalan ekonomi hancur semua, hartanya habis gitu ya. Relasi baik dengan istri, belum juga anak-anaknya juga mati semua. Itu Daud, dalam posisi Daud, dia mengalami akan suatu kejatuhan itu. Tetapi walaupun Ayub memang sudah jatuh, memang sungguh-sungguh jatuh gitu ya. Dia tidak sampai dikatakan tergeletak gitu ya, hancur, lebur gitu ya. Karena ada apa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai dia, yang menopang dia untuk bangkit kembali. Dan pada akhir hidupnya dikatakan Ayub, segala hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Ayub diberkati oleh Tuhan. Ini suatu contoh nyata daripada Ayub. Seorang yang sungguh-sungguh taat, saleh kepada Tuhan. Namun dia mengalami suatu kegagalan, dia mengalami suatu kejatuhan yang luar biasa. Namun dia jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena ada Tuhan, karena ada Allah yang menopang dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin tidak mengalami seperti Ayub alami. Ya, kita tidak mengalami apa yang dialami Ayub. Mungkin kita secara fisik, tubuh kita sakit, ya kita sering sakit, siapa yang tidak pernah sakit gitu ya. Tapi kalau sekaligus itu ya sudah sakit, anak-anaknya juga hilang semua, harta miliknya semua juga ludes, mana teman-temannya juga menjauhin dia. Mungkin tidak ada kita yang seperti itu. Kalau bilang sakit, ya sakit. Saya ini ya masih istilah jauh lebih muda dengan Bapak Ibu gitu ya. Sudah langganan, Siloam sudah bolak-balik ya. Sudah bolak-balik. Berapa tahun lalu sempat dirawat inap 15 hari. Wah, luar biasa, baru 3 hari aja sudah bosan di dalam, apalagi ini 15 hari, kapan ini keluar, mulai mengeluh. Nah ini, saya sebagai hamba Tuhan sempat ngeluh juga, ngeluh gitu ya. 15 hari, pokoknya saya ngomong bercanda buat teman-teman, hampir semua rumah sakit saya alumni. Alumni Eka, Siloam sudah 2 kali gitu ya. Hampir, saya bercanda sama teman-teman, kayaknya hampir rumah sakit ada nama saya. Ketika saya ke MC Alam Sutra, dulunya masih Omni. Ketika saya di MC, kira ada perubahan gitu ya. Saya ke sana, mereka nanya, Pak, pasien baru atau lama? Kan sebab pikir saya dulu pernah sih, tapi Omni. Sekarang sudah MC, pikir saya sudah lain lagi. Oh, lama. Sudah cek, minta nomor telepon ini. Kasih nomor telepon, keluar nama saya. Lah, Bapak sudah pesen lama. Oh, ternyata ada Omni terus ya. Mau kemana? Maya pada, mau ke Bintaro. Itu. Saya sudah langganan gitu ya, keluar masuk rumah sakit yang masih muda sebenarnya. Setiap kita bisa sakit gitu ya, bisa kesehatan tubuh bisa terganggu. Jangankan muda seperti saya, apalagi ya kita-kita yang sudah lebih lanjut usia. Ya.
pasti kita akan mengalami sakit gitu ya. Ayub mengalami sakit, dia mengalami kehilangan harta benda. Kita tidak, mungkin belum sampai sakit, kehilangan harta benda, anak-anak kita juga hilang semua. Kita tidak mengalami seperti Ayub. Tapi apapun yang kita hadapi saat ini, masalah pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, ingat bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Tangan kasih Tuhan yang terus memimpin kita dan siap menopang kita. Sehingga kita dalam sakit pun tidak usah khawatir, tidak usah perlu takut. Karena ada orang yang tadi saya katakan sakitnya menjadi parah karena terlalu khawatir, terlalu takut dengan apa yang dialami. Mikir itu terus gitu ya. Mikir itu terus, terlalu tenggelam dalam kekhawatiran, ketakutan. Akhirnya sakitnya lebih parah gitu ya. Ingat, jangan fokus kepada masalah kita, penderitaan, sakit kita. Tapi fokus kepada apa? Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada bagi kita dalam situasi, kondisi apapun kita. Nah, meresponi pemeliharaan Tuhan bagi kita, kalau kita lihat di dalam pasal 37 ayat 2, ayat 3 sampai 5, di sana dikatakan percayalah kepada Tuhan. Nah, makanya percayalah kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan bukan hanya ya saya percaya kepada Tuhan, gitu ya. Hanya percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengenal Dia, gitu ya. Sungguh-sungguh mengenal Dia. Ayub di dalam penderitaan itu dia tidak hanya mengalami bertemu dengan Tuhan secara langsung, tapi dia mengalami akan Tuhan itu sendiri. Ayub dikatakan bagian itu dia bilang sebelumnya dia hanya mendengar dari kata orang tentang Tuhan. Jadi dia tahu Tuhan, dia tahu Allah hanya dari kata orang. Tapi ketika di dalam penderitaan itu dia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita saat ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Sudah atau jangan ragu? Ya, saya harapkan kita saudara orang percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya sekedar, saya percaya Tuhan gitu ya, percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Tapi lebih jauh lagi, kenal dengan Tuhan. Kenal enggak Tuhan itu siapa? Jangan percaya, kenal. Kita tahu Tuhan, tahu dan kenal sama enggak? Beda. Kita tahu itu Prabowo, presiden kita. Tapi kita kenal enggak dia? Cuma tahu doang, tapi orangnya kayak gimana kita enggak terlalu mengenal. Ya, demikian juga kalau kenal itu saling kenal. Kita kenal Tuhan, Tuhan juga kenal kita. Kalau kita pikir, saya kenal Prabowo. Oke, kita kenal Prabowo. Prabowo kenal kita enggak? Nah, ini jadi melalui apa? Persekutuan dengan Tuhan. Bangun relasi. Kita jangan hanya bilang percaya kepada Tuhan. Jangan bilang saya datang ke gereja, rajin ke gereja, sudah pelayanan lagi, terus kita katakan kita sudah percaya Tuhan. Belum menjamin. Orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin pelayanan sekalipun, belum menjamin kalau dia sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu. Melalui apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Lewat apa? Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan dan doa. Ya. Firman, pagi-pagi kita ambil waktu, kita baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Di situ kita bangun relasi, suatu keintiman dengan Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau kepada kita. Dan kita juga tahu bagaimana cara Tuhan menjaga, menyertai, memelihara setiap kita. Kemudian dikatakan lakukanlah yang baik. Gitu ya. Lakukanlah yang baik. Ya. Bergembiralah karena Tuhan. Ya, selama ini kita bergembira karena apa? Gembira punya sukacita karena apa? Karena punya duit banyak, ya, deposito banyak.
Kita kadang-kadang saat ini bergembira, bersuka cita karena apa? Karena anak-anak kita berhasil, kita bergembira, kita bersuka cita. Firman Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan. Kebahagiaan kita, kesukacita kita sejati, bukan dari materi, bukan dari uang, bukan dari harta, bukan dari anak-anak. Kebahagiaan kita yang sejati, itu dari Tuhan. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan terus menyertai kita dalam kondisi apapun kita, itu bila itu menimbulkan suatu sukacita karena Tuhan, dan sukacita itu yang kita kemudian responin dengan apa? Mau senantiasa percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kemudian serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, ya. Serahkanlah hidupmu, segala bebanmu, segala masalahmu, segala sakitmu, segala penderitaanmu. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan kita serahkan, Tuhan sudah tiap hari berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, tetapi sudah serahin, tapi kita tetap genggam terus gitu ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Berdiam diri dalam Tuhan bukan berarti ya udah diam-diam aja gitu ya, duduk gitu ya. Enggak begitu gitu ya. Berdiam dirilah kepada Tuhan dan nantikan Dia. Artinya apa? Sementara kita menikmati akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita berdiam diri dengan apa? Melakukan ya pelayanan kepada Tuhan, beribadah dengan lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani Tuhan dan nantikan Dia. Terakhir sebagai refleksi, mari Bapak Ibu kita ingat kembali bagaimana Tuhan yang sudah menopang kita selama puluhan tahun. Saya nggak tahu kita ini sudah usia berapa, ada 60, ada 70, 80, mungkin ada yang 90. Kita merefleksikan hidup kita. Kita ingat kembali bagaimana Tuhan sudah menopang kita selama puluhan tahun. Hingga hari ini, kita boleh ada hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita. Kita boleh ada hari ini, itu karena apa? Anugerah Tuhan, penyertaan, topangan Tuhan bagi setiap kita. Jika dulu Dia menolong kita, yakinlah hari ini dan besok pun Dia tetap sama. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidup ini. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya, makanya dia bilang kasih setia. Kasihnya terus menerus, kontinu, tidak akan henti-henti. Dengan setianya Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sahabat-sahabat Kaleb, sekali lagi meresponi akan semuanya itu. Mari kita meresponi dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan, lebih intim, lebih dekat lagi. Sekali lagi, jangan cuma rajin ke gereja, rajin datang ke Kaleb, rajin berdoa. Tapi sungguh-sungguh kita punya kerinduan untuk bangun relasi, untuk lebih mengenal Tuhan. Dan biarlah kita akan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami akan Tuhan senantiasa hari lepas hari dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh dapat memahami, mengerti akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami yang sudah usia lanjut ini Tuhan, kami mohon juga Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Biarlah kesadaran kami bahwa pemeliharaan-Mu, providensia-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami dalam setiap kondisi situasi apapun kami. Itu biarlah memberikan kekuatan penghiburan, berikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.